Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaki Kurniawan dengan NIM 23129184. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Padang dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan seksi 23 IC 14. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai tugas proyek pembuatan produk yang mengandung pendidikan nilai dan moral untuk siswa sekolah dasar. Proyek ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah pendidikan nilai moral yang dibimbing oleh dosen pengampu kami yang terhormat, yaitu Ibu Dr. Ezri Wahyuni MPD. Melalui tugas ini, kami diharapkan dapat memahami, mengembangkan, dan mengimplementasikan konsep pendidikan nilai dan moral, serta dalam bentuk produk yang relevan, kreatif, dan bermanfaat bagi siswa SD. Semoga penjelasan hasil presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai upaya kami dalam mendukung pembentukan karakter positif pada siswa SD melalui pembelajaran berbasis nilai dan moral. Dalam proses pengerjaan produk, yaitu video animasi yang kami kerjakan, kami melewati beberapa proses. Untuk proses yang pertama, yaitu kami memilih tema dan judul animasi yang akan dibuat. Untuk tema sendiri, kami sepakat untuk mengambil tema kesopanan dengan pemilihan judul pentingnya menjaga ucapan dan menghargai teman. Kesopanan adalah salah satu nilai karakter yang terpenting, namun sering terabaikan oleh peserta didik, terutama di era digital seperti saat sekarang ini. Anak-anak sering terpapar komunikasi yang kurang sopan, yang terpengaruh dari lingkungan sekitar maupun dampak negatif dari penggunaan media sosial. Akibat dari keteledoran orang tua dalam pemberian akses smartphone kepada anaknya, dan kurangnya peran orang tua dalam pengawasan serta mengontrol konten yang diakses oleh anak di smartphone. Untuk proses yang kedua, yaitu penentuan penentuan pesan yang ingin disampaikan dalam animasi serta penulisan naskah. Dengan tema dan judul yang telah ditentukan, melalui animasi ini kami ingin menyampaikan pesan kepada peserta didik yang menonton nantinya bahwasanya kita harus berhati-hati dalam pengucapan, baik itu disengaja maupun tidak. Jangan sampai ucapan yang kita keluarkan atau lontarkan itu mengarah kepada pengejekan atau penghinaan. Walau teman kita memiliki fisik atau latar belakang suku agama yang berbeda, jangan anggap itu sebagai perbedaan yang menghalangi kita dalam pertemanan. Sesama teman itu harus saling menghargai dan tidak boleh mengejek. Dengan telah ditentukannya pesan yang ingin disampaikan dalam animasi yang akan ingin kami buat, maka pengerjaan naskah atau penentuan jalan cerita, alur itu dapat ditentukan. Untuk proses yang ketiga yaitu pengeditan animasi dan pengisian suara. Untuk proses pembuatan animasi, kami menggunakan platform Canva, mulai dari penentuan elemen, pengeditan, hingga pengisian suara. Dan selanjutnya saya akan menampilkan eh, vi- hasil proyek kami, yaitu mengenai animasi yang telah kami buat. Halo semua, nama aku Azmi. Halo teman-teman, aku Jeki. Halo sahabat, aku Ila. Halo semua, aku Aca. Kami akan menampilkan cerita mengenai pentingnya menjaga ucapan dan menghargai teman. Pada satu siang di SD Melati 12, Aca bermain sendirian di sudut kelas. Aca tampak terlihat sedih. Hai Aca, kamu kenapa? Dari tadi aku lihat kamu sendirian di sini. Kok kamu kelihatan sedih? Aku sedih karena sering diejek hitam dan jelek. Siapa yang suka mengejek kamu, Aca? Azmi, dia sering bilang aku pendek dan hitam. Aku selalu merasa sedih setiap dia bicara seperti itu. Setelah mendengar hal itu, Jeki dan Ila merasa iba.
dan mereka memutuskan untuk berbicara dengan Asmi. Asmi, kita perlu berbicara mengenai Acha. Memangnya kenapa dengan Aca? Asmi, kamu tahu nggak? Ucapanmu tentang kulit dan tubuh Acha itu membuat Acha sedih. Kamu kok ngomong seperti itu kepada Acha? Oh, aku cuma bercanda kok. Aku nggak tahu kalau dia bakal tersinggung. Tapi buat Aca itu nggak terdengar seperti bercanda. Coba bayangkan kalau kamu yang di posisi dia. Kamu terima nggak kalau orang lain bilang kamu pendek dan hitam juga? Iya, aku salah. Aku pikir Aca tidak akan sedih, karena biasanya setiap kali aku ngomong kayak gitu, dia ikut tertawa. Ayo, sekarang ikut kita. Kata ibu guru, kalau kita salah, kita harus minta maaf. Ayo, kita temani kamu minta maaf pada Acha. Hai Aca, apakah kamu ada waktu? Ada yang ingin aku bicarakan. Ada apa, Asmi? Aca, aku mau minta maaf. Aku nggak sadar kalau omonganku soal kulit dan tubuhmu ternyata membuat kamu sedih. Aku cuma bercanda. Aku janji nggak akan ngomong seperti itu lagi. Iya, Azmi, aku memang sedih. Tapi kalau kamu sudah paham dan gak akan mengejek lagi, aku terima maafmu. Terima kasih Aca. Kedepannya aku pastikan itu tidak akan terjadi lagi. Dari video yang telah ditonton, dapat kita ambil pelajaran bahwa Sebelum berbicara, kita harus memikirkan apa yang akan kita ucapkan. Thanks for watching. Nah, dari animasi hasil proyek yang telah ditayang tadi, peserta didik diharapkan nantinya dapat memahami bahwa ucapan yang kita keluarkan itu memiliki dampak yang besar terhadap perasaan teman. Sehingga mereka dapat belajar berpikir sebelum berbicara untuk menghindari menyakiti hati teman atau orang di sekitar. Kemudian, melalui animasi yang ditampilkan, kita dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa menghormati teman adalah bagian dari kesopanan dalam pergaulan. Mereka perlu memahami bahwa setiap orang memiliki perasaan. Dengan menghargai teman, hubungan pertemanan akan menjadi lebih harmonis dan menyenangkan. Dan terakhir, pada bagian resolution atau pemecahan masalah, anak-anak diajak untuk berempati serta diajarkan mengenai pentingnya meminta maaf jika melakukan kesalahan, terutama jika ucapan atau tindakan mereka melukai orang lain. Dan juga belajar untuk yang memaafkan teman yang meminta maaf dengan tulus sebagai bagian dari sikap sopan dan rendah hati. Selanjutnya itu bagaimana pengimplementasian video animasi yang telah kami hasilkan. Untuk pengimplementasian sendiri itu menyangkut tiga aspek. Yang pertama yaitu dengan pemilihan waktu penayangan. Untuk waktu penayangan sendiri dapat ditampilkan sesuai dengan agenda pembelajaran. Misalnya saat mengajarkan mata pelajaran PPKN, terkhususnya pada materi yang mengajarkan mengenai nilai-nilai pada sila Pancasila. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya kesopanan dan menghargai antar sesama individu itu termasuk pada nilai-nilai sila kedua Pancasila. Yang kedua, pemutaran animasi. Animasi dapat diputar di depan kelas dengan suasana santai namun fokus. Pastikan semua peserta didik dapat melihat dan mendengar dengan jelas animasi yang ditampilkan melalui proyektor. Yang tiga, setelah video selesai ditayangkan, lakukan diskusi untuk menggali pemahaman siswa. Seperti yang pertama, dengan mengajukan pertanyaan reflektif. Apa yang kalian pelajari dari animasi yang diputar barusan?
bagaimana perasaan kalian terhadap tokoh-tokoh dalam animasi, dan menanyakan apakah peserta didik pernah berada dalam situasi yang mirip. Yang kedua, kita masuk pada pembahasan pesan-pesan dari animasi yang telah ditampilkan tadi. Ajak siswa untuk berbagi pendapat, pengalaman, atau ide mereka terkait dengan pesan-pesan yang terkandung dalam animasi tadi, yang menyangkut tentang kesopanan, menjaga ucapan, dan menghargai teman. Pengimplementasian video animasi mengenai pentingnya menjaga ucapan dan menghargai teman di dalam kelas, menurut saya adalah langkah yang sangat efektif untuk mendidik karakter siswa. Animasi memiliki daya tarik tersendiri karena mampu menyampaikan pesan moral dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami, terutama bagi siswa di sekolah dasar. Dengan memanfaatkan media visual atau animasi ini, siswa dapat lebih mudah memahami konsep kesopanan dan pentingnya menjaga ucapan melalui contoh nyata yang ditampilkan dalam video animasi. Tidak hanya itu, dengan diskusi dan aktivitas lanjutan yang dilakukan oleh guru nantinya, setelah menonton animasi, diharapkan dapat memberikan ruang bagi siswa untuk merefleksikan nilai-nilai yang diajarkan dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dengan pendekatan ini, pendidikan karakter menjadi lebih relevan dan bermakna. Selain itu, siswa juga belajar cara membangun hubungan sosial yang lebih baik, saling menghargai dan menjaga komunikasi yang sopan. Menurut saya, animasi seperti ini sangat penting untuk mendukung pembentukan generasi yang berakhlak mulia dan beretika. Baik, demikianlah eh, presentasi 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 saya mengenai hasil proyek yang telah eh, dibuat oleh kelompok 2. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.